Mulai sekarang Galbay di aplikasi pinjol, rekening kalian bakal dibekukan untuk membayar pinjolnya. Apakah ini benar? Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang menurut saya sedikit unik, dan ini ancaman yang menurut saya agak lumayan serius karena ini sangat unik teman-teman. Jadi ada yang melaporkan ke saya, dia itu bercerita di Instagram, DM ke Instagram saya. Kalau kalian juga mau tanya-tanya ataupun mau sharing bareng, silahkan DM aja langsung Instagram saya. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja. Kalian kalau mau tanya-tanya, mau konsultasi gratis sama saya, nanti saya bakal jawab, bisa melalui DM Instagram juga, atau nanti saya buatkan videonya teman-teman. Jadi di sini ada seorang yang dia itu Galbay di aplikasi, jumlahnya nominalnya cukup besar, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Terus kemudian dia itu diancam oleh DC-nya bahwa rekeningnya itu bakal dibekukan atau diblokir, yang mana uang di rekening tersebut itu bakal dibayarkan untuk hutangnya atau tanggungannya ya teman-teman, atau di pinjol tersebut. Nanti uang tersebut akan hilang dan hangus karena dibayarkan ke pinjol kalau misalkan tidak dibayarkan cicilannya. Nah, semua saldo yang ada di rekening tersebut bakalan diambil. Kalau misalkan di rekeningnya ada 20 juta, akan diambil semuanya, padahal utangnya cuma 12 juta. Nah, ini jadi pertanyaan menarik teman-teman. Dan di sini saya akan bahas semuanya. Nah, oke. Jadi masuk ke step pertama dulu, bahwa rekening tersebut itu merupakan dari bank. Nah, yang jadi pertanyaan saya kepada para DC, kok bisa? Dari mana kalian itu punya hak untuk memblokir nasabah perbankan, sedangkan itu tidak ada kasusnya dengan bank tersebut? Kalau misalkan pinjolnya itu milik perbankan tersebut, mungkin aja bisa. Tapi kalian itu nggak punya hak untuk memblokir tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya yakin setiap perbankan itu pasti akan menjaga baik data pribadi nasabahnya. Dan saya yakin perbankan pun itu tidak akan membiarkan data-data nasabahnya disebarluaskan, atau apalagi mau diambil oleh sepihak aja dari pinjol ini. Ya, karena juga saya yakin perbankan itu nggak mau uang yang sudah ditaruh di bank terus kemudian diambil sama pinjolnya. Emang ini pinjolnya ini kerjasama sama bank tersebut atau gimana? Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik juga. Dan setahu saya, bank itu selalu menjaga privasi data nasabahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena biar bagaimanapun dalam catatan perbankan itu data pribadi itu sangat penting, tidak boleh tidak boleh dipersebarluaskan karena itu melanggar data pribadi. Hak privasi setiap individu warga negara Indonesia. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, perbankan juga bukan seharusnya, itu semua bankan pasti melakukan yang namanya menjaga keuangan nasabah. Karena biar bagaimanapun ketika ada uang yang hilang 1000 perak pun di rekening kita, perbankan itu harus bertanggung jawab atas kehilangan uang nasabah tersebut. Kedua itu. Terus kemudian yang ketiga adalah pihak perbankan sebenarnya nggak mau uang nasabah tersebut diambil, apalagi ke nasabah sendiri sebenarnya, atau ya perbankan tuh nggak mau uangnya tuh biarin aja di rekening atau ditabung aja. Kenapa? Karena dari uang nasabah tersebut, perbankan itu bisa memutar uang nasabah tersebut. Kayak misalkan kalian itu nabung di bank. Nah, nabung di bank misalkan ada rekening kalian 50 juta. 50 juta itu nanti perbankan bisa memutarkan uang tersebut kalian biar dapat cuan juga di perbankannya. Nah, sebenarnya perbankan itu nggak mau uang di rekening kalian itu kosong. Nah, terus kemudian tiba-tiba sekarang pinjol itu mau ngambil yang ada di rekening kita atau yang ada di ATM kita. Itu saya yakin nggak mungkin banget, karena perbankan bakal tidak mengizinkan pinjol tersebut untuk mengambil sebagian uangnya yang ada di rekening. Bank aja nggak bisa ngambil, apalagi pinjol, kan gitu logikanya. Simpelnya seperti itu aja. Kalau misalkan semua orang ataupun pihak-pihak itu bisa mengambil rekening di nasabah, siapa yang mau nabung di perbankan? Kan gitu logikanya. Orang bank sendiri atau karyawan bank sendiri itu tidak bisa ngambil uang kita
orang bank sendiri atau bahkan kepala staf ataupun siapapun itu tidak bakal tahu jumlah saldo kita kecuali kita sendiri menunjukkan buku tabungan kita dan juga rekening kita, seperti itu ya. Jadi karyawan perbankan aja nggak bisa ngambil uang kita, apalagi pinjol yang bukan siapa-siapanya perbankan. Oke ya, di situ menurut saya sudah terjawab juga. Nah, di sini biar saya meyakinkan lagi, gampangnya gini teman-teman. Apakah pinjol tersebut kerjasama sama bank tersebut? Mungkin ya. Kalau pinjol tersebut itu kerjasama atau pinjol tersebut milik dari sebuah perbankan, mungkin bisa saja terjadi rekening tersebut dibekukan saldonya untuk membayar hutangnya. Tetapi sampai detik ini tidak ada perbankan yang mempunyai aplikasi pinjol. Memang ada aja. Memang saya akui ada, seperti BRI kan kita tahu sendiri kalau BRI Ceria itu kan itu punya aplikasi pinjol ya, tetapi BRI pun tidak pernah yang namanya membekukan rekening nasabahnya. Itu dia BRI ya, kalian juga mungkin tahu ya, aplikasi BRI Ceria itu adalah milik perbankan BRI. Dan sampai detik ini ketika ada nasabah yang galbay atau nasabah yang telat bayar, nasabah tersebut atau rekening nasabah tersebut tidak pernah dibekukan sama sekali ya. Itu pinjolnya jelas, punya bank BRI, nasabah tersebut punya tabungan di BRI atau punya rekening di BRI, itu sampai sekarang tidak dibekukan juga ketika nasabah tersebut telat bayar. Nah, sekarang kalau misalkan pinjol di luar bukan milik perbankan tersebut, tidak ada kerjasama dengan perbankan tersebut, kok bisa mau membekukan rekening? Nah, itu adalah hal yang mustahil, yang tidak bakalan terjadi teman-teman sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan kalian itu sedang galbay di sebuah pinjol, terus kemudian pinjol tersebut mengancam kalau rekening kalian itu bakal dibekukan, nanti uang yang ada di rekening tersebut bakal diambil untuk membayar pinjol, itu adalah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi jangan takut, jangan gentar. Kalian boleh cek kalau yang diancam tadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan rekening kalian ada 100 juta, 50 juta pun nggak bakalan diambil sama pinjol. Jadi tenang aja, enjoy aja, nggak usah takut ya teman-teman semuanya. Dan pesan saya juga buat teman-teman semuanya, buat yang galbay ketika diancam sama DC, nggak usah diladenin, nggak usah dibales, nggak usah dibaca, nggak usah diangkat kalau DC tersebut itu menelpon kalian, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun pengen sharing bareng, kalian boleh DM langsung Instagram saya, atau kalau kalian punya pertanyaan pengen tulis di kolom komentar aja, boleh, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau sempat saya jawab pakai VT, ataupun saya akan balasnya di kolom komentar juga, atau kalau mau DM ke Instagram juga boleh ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin membantu sharing bareng ya, kita apa ya, kasarnya sih tukar pikiran bareng tentang dunia pinjol ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.